اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, al mustami'in wal mustami'at, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada qudwah dan tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran dari pembahasan terkait dengan berkenalan dengan manhaj salaf. Dan ini adalah bagian ketujuh, di mana pada pertemuan yang lalu kita sempat terhenti dari pembahasan al-qawaid fil manhajis salafi atau ba'dul qawaid fil manhajis salafi, beberapa kaidah-kaidah di dalam manhaj salaf, di mana kaidah pertama telah kita sebutkan, yaitu kaidah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, di mana di dalam manhaj salaf amar ma'ruf nahi mungkar itu harusnya didasari dengan ilmu, kemudian arif wallin, kelemah lembutan, dan juga dihiasi dengan as-sabar, yang namanya kesabaran. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan hal yang demikian. Ya, demikian pula hendaknya niat dan maksud dari amar ma'ruf nahi mungkar yang dia tegakkan adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itulah dia akan benar dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena berada di atas kaidah di dalam manhaj salaf. Kaidah yang kedua, tsaniyan, yaitu qaidatun fil ibadat, kaidah di dalam urusan ibadah, di mana telah kita terangkan pula kaidah yang kedua ini bahwa hukum asalnya ibadah dibangun di atas at-tauqif, yaitu berhenti di atas dalil dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban kita adalah ittiba, dan tidak boleh berbuat bid'ah di dalam agama. Tidak boleh berbuat bid'ah di dalam agama. Oleh karenanya, satu dari dua syarat diterimanya ibadah adalah tajridul mutaba'ah lirrasul, memurnikan pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kita akan jelaskan kaidah yang ketiga dari kaidah di dalam manhaj salaf. Kaidah yang dijelaskan di sini, qaidatun fi anna madarad dini 'ala al-'ilmi an-nafi'i wal 'amali salih. Kaidah bahwasanya poros agama itu dibangun di atas ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Poros agama itu dibangun di atas ilmu dan amal, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Nah, ini dari perkara yang menjadi kaidah di dalam manhaj salaf. Nah, agama kita porosnya berada di atas dua hal ini, ilmu dan amal, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh.
Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau berkata, wassalahu munhasirun fi nau'aini. Kebaikan itu terbatas dalam dua hal, fil ilmin nafi' wal amali salih, yaitu dalam berilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Wa qad ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdali min dzalik. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seutama-utama hal tersebut, yaitu dalam ilmu dan amalan. Ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang lurus. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk dinampakkan di atas seluruh agama yang lainnya. Maka Allah mengutus nabinya dengan al-huda, petunjuk, dan dinil haq, agama yang benar. Ulama mengatakan bahwa al-huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Adapun dinul haq, agama yang hak, adalah al-amalus salih, amalan yang soleh. Maka Rasulullah diutus dengan dua hal ini, ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ilmu menuntut amalan, sebagaimana amalan harus didasari dengan ilmu. Orang yang berilmu tapi tidak beramal, maka dia dimurkai oleh Allah. Dan orang yang beramal tidak dibangun di atas ilmu, maka dia orang yang tersesat. Nah, itulah dua jalan yang kita senantiasa berlindung kepada Allah darinya, jalan orang Yahudi dan jalan orang Nasara. Makanya Allah sebutkan dalam doa di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu jalannya orang-orang bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu jalannya orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tanpa beramal. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu jalannya orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Maka umat Islam menggabungkan dua hal ini, ilmu dan amal. Nah, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Siapa yang rusak dari kalangan alim ulama kita, maka padanya ada kemiripan dengan Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka padanya ada kemiripan dengan orang-orang Nasara. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, wa qala fa ahlus sunnati wal jamaah al-muttabi'ina li salafis salih la yatakallamuna fi syai'in min ad-dini illa taba'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'an lil kitabi was sunnah. Maka ahlus sunnati wal jamaah yang mengikuti jalannya salafus salih, mereka tidak berbicara tentang sesuatu dari urusan agama kecuali dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inilah jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Wa amma ahlul bid'ah, adapun ahlul bid'ah, fala ya'tamiduna 'alal kitabi was sunnah wa athari salafis salih. Mereka tidak bersandarkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta pemahaman salafus salih. Wa innama ya'tamiduna 'alal aqli wal lughati wal falsafah. Akan tetapi mereka hanya bersandar kepada akal, bahasa, atau ilmu filsafat. Nah, akhirnya mereka tersesat dengan hal tersebut.
Maka Allah mengutamakan ahlus sunnati wal jamaah dengan mereka memahami agama ini berdasarkan dengan dalil dari Quran dan sunnah serta pemahaman salafun salih. Itulah ilmu yang sebenarnya. Al ilmu qala Allahu wa qala ar-rasulu wa qala sahabah. Ilmu itu kata para ulama adalah apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, dan apa yang difatwakan atau dibicarakan, dikatakan oleh para sahabat. Asarnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, maka ini dari kaidah yang ketiga, dari kaidah dalam manhaj salaf yang harus dipegang. Seorang salafi yang berada di atas manhaj salaf, maka dia menggabungkan dua hal ini. Dia tidak hanya mencukupkan dengan berilmu saja, menuntut ilmu saja tanpa beramal, dan mereka juga tidak beramal namun tidak ada dasar ilmu di atasnya. Kemudian rabi'an, kaidah yang keempat dari kaidah di dalam manhaj salaf, inna dar'al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sesungguhnya menolak kerusakan ini lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ini kaidah yang dijelaskan oleh para ulama dari qawaid ya al-fiqhiyah, dari kaidah-kaidah fikih, naam, yang dijabarkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, bahwa menolak kerusakan itu lebih didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Menolak kerusakan lebih didahulukan sebelum mengambil manfaat. Dan ini kata para ulama manakala terjadi pertentangan antara keduanya, yang tidak memungkinkan untuk menggabungkan antara keduanya, menolak kerusakan sekaligus mengambil manfaat. Nah, ini kita diperhadapkan dengan salah satunya. Ya. Maka kaidah yang ditetapkan oleh para ulama adalah mendahulukan untuk menolak manfaat daripada mengambil mendahulukan untuk menolak kerusakan daripada mengambil manfaat. Ya. Dan disinilah menunjukkan akan kefakihan seseorang. Sebagaimana kata para ulama, laisal faqih man ya'lamu bainal khairi wasyarr. Bukanlah orang yang faqih itu yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Walakinnal faqih atau innamal faqih alladhi ya'lamu khairal khairaini wa syarras syarraini. Orang yang faqih sebenarnya adalah orang yang tahu antara dua kebaikan mana yang lebih baik, dan dia pun tahu antara dua kejelekan mana yang lebih jelek. Itulah orang yang faqih. Nah, maka kaidah ini adalah kaidah yang dipegang di dalam manhaj salaf, di dalam beragama, bahwa menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Dalil akan kaidah ini sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 108. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Kata Allah, dan janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah. Jangan kalian cerca, jangan kalian cela sesembahan mereka. Sebab kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Sebab nantinya mereka akan balik mencerca Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Nah, maka dalam ayat Allah mengharamkan mencela sesembahan orang-orang musyrikin. Bukan karena sesembahan mereka itu punya kehormatan, tidak. Sesembahan mereka batil. Sesembahan mereka tidak boleh dibandingkan dengan Allah. Tidak ada kehormatannya. Sesembahan orang-orang kafir yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi, tatkala dengan mencerca sesembahan orang-orang musyrikin, ya, ini bisa mengakibatkan
mereka balik mencerca Allah. Karena orang itu kalau dicerca, dia akan balik mencerca. Nah, dikhawatirkan mereka akan mencerca Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemaslahatan dari mencerca sesembahan orang musyrikin ditinggalkan. Karena kita harus menolak mudarat di mana mereka bisa mencerca Allah. Ya kan? Mencerca sesembahan orang musyrikin ada maslahatnya di dalam agama. Tetapi kalau akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah hal yang buruk, mereka akan balik mencerca Allah, maka harus ditinggalkan. Tidak boleh mencerca sesembahan orang-orang musyrikin ketika itu. Nah, ini para jamaah sekalian, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Juga seperti dalam hadits Aisyah radhiyallahu an, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah bersabda kepada Aisyah dalam posisi beliau seorang nabi dan rasul Allah. Kata Nabi kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumaka hadithu ahdin bijahiliyah la amartu bil bait fahudima fa adkhaltu fihi ma ukhrija min wa alzaqtuhu bil ard." Kata Nabi, "Wahai Aisyah, seandainya kaummu adalah kaum yang seandainya bukan karena kaummu baru keluar dari masa jahiliyah, ini mereka baru masuk Islam, andaikan bukan karena ini," kata Nabi, "niscaya aku akan perintahkan supaya Ka'bah itu dirobohkan dulu, kemudian dibangun kembali, dan aku akan masukkan apa yang dulunya dikeluarkan, dan aku akan tempelkan dia ke bumi." Yani Nabi ingin mengembalikan Ka'bah itu sesuai dengan fondasi yang sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Makanya Ka'bah itu sampai sekarang posisinya seperti itu. Nah, padahal dulu tidak seperti itu. Makanya ada pembatas atau yang sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Itu sebenarnya juga bahagian dari Ka'bah. Nah, diceritakan karena dulu orang-orang musyrikin tidak cukup dana membangun Ka'bah itu, akhirnya mereka tidak sempurna membangunnya. Nah, untuk mengetahui mana batasan Ka'bah, akhirnya mereka buat setengah lingkaran. Nah, itulah yang sekarang kita saksikan yang dinamakan oleh manusia dengan Hijr Ismail. Nah, batu yang setengah lingkaran. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari Ka'bah. Itu sebagai pembatas dulu. Karena orang musyrikin tidak cukup dana, akhirnya mereka bangun apa adanya dan mereka kasih batasan. Nah, ini nanti kalau ada dana lagi dibangun kembali. Nah, tetapi hal tersebut ternyata dipertahankan. Nah, maka Nabi SAW berhasrat, berkeinginan untuk membangun Ka'bah itu sesuai dengan fondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Ingin beliau perluas supaya Hijr Ismail itu masuk, tetapi Nabi tidak lakukan. Kenapa? Karena orang-orang Arab ketika itu baru masuk Islam. Nah, orang Arab Quraisy sangat mengagungkan Ka'bah. Hatta orang-orang musyrikinnya sangat memuliakan Ka'bah. Nah, kalau Nabi seenaknya langsung mau merobohkan kemudian membangun, ini bisa membuat fitnah. Akhirnya orang-orang menyangka bahwa ini Muhammad ini sudah ingin merubah agama Nabi Ibrahim. Akhirnya bisa terjadi fitnah. Orang bisa jadi murtad dari agama, ya kan? Karena mereka baru masuk Islam, iman mereka masih belum kokoh. Nabi tinggalkan yang seperti itu, maslahat Nabi tinggalkan. Kenapa? Khawatir munculnya mudarat, kerusakan yang lebih besar. Orang bisa menuduh Nabi, orang bisa murtad keluar dari agama. Ini mudarat. Nah, makanya Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam melihat perkara mereka menimbang antara maslahat dan mafsadat. Ketika ada suatu maslahat yang diterapkan, tetapi dari situ menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka didahulukan. Mencegah kemudaratan daripada mengambil manfaat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, hanya saja para ulama ingatkan, ada sebagian orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam mengambil kaidah ini. Ya, sampai-sampai mereka pun jatuh dalam perbuatan bid'ah dengan dalih ingin apa? Mencegah kemudaratan. Ini keliru. Misalnya, ya, ada sebagian orang misalnya terjun dalam perayaan-perayaan bid'ah, ikut juga melakukannya, ikut juga nyimbrung di sana. Nah, orang yang kurang paham manhaj ini, ya, kurang memahami manhaj salaf, dia katakan begini, ya sudah kita ingkari aja, kita ndak usah ingkari mereka, ndak usah kita ingkari bid'ah-bid'ah mereka itu, ya, kita ajak dulu mereka, ndak masalah, kita masuk dulu dengan ikut perayaan mereka dulu, perayaan bid'ah mereka. Kita kumpul-kumpul dulu sama mereka. Nah, nanti katanya kalau mereka sudah suka dengan kita, baru kita beritahukan mereka pelan-pelan. Nah, ini seakan-akan ya dia apa namanya hikmah, ya, seakan-akan itulah hikmah, ya, padahal dia tidak berpikir bahwa di balik hal tersebut bisa muncul kemudaratan yang lebih besar. Nah, ahlu sunnah wal jamaah mereka memang menimbang antara maslahat dan mafsadat, tetapi harus dilihat sesuai dengan timbangan syariat. Ya, jangan menerapkan kaedah serampangan. Ada sebagian orang yang baru paham 1-2 kaedah, ya, kemudian seolah-olah menampakkan dirinya yang paling apa namanya pertengahan, yang paling paham, yang berada di garis tengah. Ya, padahal kalau kita lihat hakikatnya mereka kurang memahami manhaj salaf, harus lebih belajar lagi. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita khawatirkan kemudaratan yang lebih besar. Ini manusia bisa memandang, melihat ketika ada orang alim misalnya hadir di perayaan-perayaan bid'ah, kemudian dia diam tidak mengingkari. Kalau dia datang untuk mengingkari, nah ini yang diharapkan. Nah, tetapi kalau misalnya ya justru dia tidak mengingkari, nah manusia akan memandang, wah ini si fulan seorang alim, dia hadir di sini, berarti ini boleh. Nah, karena tidak ada pengingkaran dari dia, ya kan? Nah, berarti ini boleh-boleh saja dilakukan. Akhirnya orang pun terbiasa dengan perayaan-perayaan bid'ah itu. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Makanya ya ada satu hadis dari Nabi SAW yang hendaknya kita jadikan renungan. Rasul pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bi khamrin. Maka jangan dia duduk, kata Nabi, di sebuah hidangan yang diedarkan padanya khamar. Jangan dia duduk di situ. Yani dia duduk di situ bukan dia untuk minum khamar sama-sama, enggak, cuman menyaksikan, cuman duduk, kata Nabi. Jangan. Kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan duduk di di dalam suatu hidangan, di dalam suatu tempat yang di situ dihidangkan khamar, walaupun kau tidak minum khamarnya. Nah, enggak boleh. Nah, ini dari perkara yang harusnya diperhatikan. Ya, jadi di dalam menerapkan kaidah ini harus kita melihat kacamata syariat dan melihat bagaimana para ulama rahimahumullahu taala di dalam perkara ini. Mereka tidak serampangan. Ya, mereka tidak apa namanya dengan kaidah ini ya sembarangan di dalam menerapkannya, tetapi dengan apa yang digariskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga di antara dalil akan kaidah ini, Nabi SAW beliau tidak membunuh dan memerangi orang-orang munafik di zaman beliau. Orang munafik ini yang menyembunyikan Islamnya, apa yang menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislamannya, orang munafik. Dan Nabi tahu sebagian orang-orang munafik ini itu. Tapi Nabi tidak perangi. Nabi ya pergauli mereka seperti para sahabat yang lain. Padahal Nabi tahu ini orang pura-pura, munafik ini. Kenapa Nabi tidak perangi mereka? Khawatir ada kemudaratan. Apa kemudaratannya?
ya, bisa membuat orang mencela Nabi. Nanti ada orang yang mengatakan Rasulullah membunuh sahabatnya, karena orang tahu ya bahwa dia berada di atas Islam, walaupun secara zohirnya yang nampak, yang lahir dia sembunyikan kekafirannya. Itu orang tidak tahu. Nah, jangan sampai karena Nabi tahu, Nabi langsung bunuh, Nabi langsung perangi, akhirnya tersebar fitnah Nabi Muhammad membunuh sahabatnya. Nabi tidak inginkan kemudaratan itu muncul, dan Nabi tidak inginkan dari sana manusia bisa lari dari beliau. Akhirnya kan tersebar fitnah. Nah, maka yang seperti ini harus diperhatikan. Nah, bahwa mencegah kemudaratan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Nah, demikian pula Nabi SAW melarang untuk memerangi para penguasa, para pemimpin, ya, sekalipun mereka zolim. Dilarang di dalam syariat, tidak boleh di dalam agama. Sekalipun mereka zolim, selama mereka masih menegakkan sholat. Loh, kenapa dilarang? Ini saddan lidzari'ah, untuk menutup celah, menutup pintu kerusakan yang lebih besar, kejelekan yang lebih besar. Apa itu? Ya, karena kalau kita memerangi mereka, pemimpin, penguasa, walaupun dia zolim, bisa terjadi kemungkaran yang lebih besar. Ya, dia pemimpin, dia penguasa. Nah, bisa saja dia murka, kemudian dengan hal tersebut tertumpah darah kaum muslimin. Nah, sebagaimana yang sudah disaksikan di berbagai negara-negara Islam, ya, di Timur Tengah, bagaimana ketika pemimpin penguasanya diperangi, ya, atau hujat oleh masyarakatnya, dan mereka mulai melakukan pemberontakan. Akhirnya ya, penguasa pun murka dan mereka punya senjata. Terjadilah kemungkaran yang lebih besar, yaitu tertumpahnya darah kaum muslimin. Maka ini dicegah yang seperti ini. Nah, Nabi SAW bersabda, isma' wa ati' wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka. Dengar dan taat kepada penguasa, sekalipun penguasa itu mengambil hartamu dan sekalipun dia memukul punggungmu. Isma' wa ati', dengar dan taat. Dan kita diperintahkan bersabar dengan kezoliman penguasa itu. Nah, ini sekali lagi saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu kemudaratan yang lebih besar. Memang ketika kita memberontak, memerangi mereka, mungkin ada kemaslahatannya, tetapi di balik itu ada kemudaratan yang lebih besar. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, ya, sejumlah perkara cabang dari kaidah ini yang menjadi turunan dari kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih. Naam, bahwa mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Naam, yakni apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemudaratan, antara kemaslahatan dan kerusakan, maka didahulukan yang lebih kuat dari keduanya ketimbang yang lainnya. Ya, beliau berkata, wa minha, diantaranya, anna min usuli ahli sunnati wal jamaah, termasuk dari prinsip pokok ahlu sunnah wal jamaah, luzumul jamaah, komitmen terhadap jamaah kaum muslimin, tidak menjadikan umat ini terpisah dari pemimpin mereka. Luzumul jamaah, tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin di atas pemimpin, di atas penguasa yang sah. Tidak boleh memberontak, tidak boleh kudeta. Naam, wa tarku qitalil a'immah, ai a'immatul jaur. Demikian pula tidak memerangi para penguasa itu walaupun penguasanya zolim. Wa tarkul qitali fil fitnah, tidak melakukan perang di masa fitnah. Kata beliau, wajima'u dzalika, kesimpulan hal tersebut, dakhilun fil qaidatil amah, masuk dalam kaidah umum, fima idza ta'aradatil masalih wal mafasid,
yaitu apabila terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadat, wal hasanat was sayyiat, antara kebaikan dan keburukan, au tazahamat, atau saling berbenturan antara keduanya. Maka bagaimana? Fa innahu yajibu tarjihur rajihah minhuma, maka wajib untuk menimbang mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat dari kedua hal tersebut, maslahatnya atau mafsadatnya, kebaikannya atau kerusakannya. Fima idza izdahamatil masalih wal mafasid, yaitu padahal apabila pada permasalahan jikalau antara maslahat dan mafsadat itu saling berbenturan, ya, saling bertentangan. Fa innal amra wan nahya wa in kanat mutadamminan litahsili maslahah, ya, sesungguhnya perintah dan larangan walaupun terkandung di dalamnya, ya, tahsil maslahah, ya, ada maslahat yang terwujudkan, wadaf'i mafsadah, atau ada mafsadat kerusakan yang dihindarkan, fayundor fil ma'arid lahu, namun harus diteliti dulu, ya, hal-hal yang bertentangan dengannya ketika terjadi pertentangan ini. Fa in kana ma yafutu minal masalih au yahsulu minal mafasid akthar lam yakun ma'muran bihi, jikalau apa yang, ya, luput dari kemaslahatan, dari kebaikan, atau yang tercipta dari kerusakan itu lebih banyak, maka tidak boleh diperintah. Bal yakunu muharraman idza kanat mafsadatuhu akthar min maslahatih, bahkan bisa menjadi haram kalau mafsadatnya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Nah, ini fikih seseorang, ya. Jadi ulama bahkan sepakat tidak boleh merubah kemungkaran kalau melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini yang dipahami oleh para ulama. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah lewat bersama muridnya, kemudian melewati bangsa atau kaum Tartar yang mereka ini, ya, sedang mabuk-mabukan di sebuah tempat. Mabuk-mabukan mereka, teler semuanya. Lewat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama murid-muridnya. Nah, salah seorang muridnya ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah orang Tartar ini supaya tidak mabuk-mabukan, ingin mendakwahi mereka. Tapi kata Syekhul Islam, tidak usah, biarkan aja mereka teler. Muridnya pun merasa heran, loh, ini kan wahai Ibnu Taimiyah, ini kemungkaran, kita kan harus mencegah kemungkaran, kata muridnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, betul. Akan tetapi mereka nanti kalau mereka tidak teler, kalau mereka sadar, justru mereka akan datang ke kampung-kampung kaum muslimin, mereka habisi, mereka bantai kaum muslimin, mereka perkosa wanita-wanita kaum muslimat. Ini lebih besar maslahat, ini lebih besar kerusakannya. Jadi biarkan aja mereka teler, lebih aman kalau mereka teler. Nah, ini fikih seseorang di dalam memahami agama itu. Nah, jadi dia timbang-timbang. Nah, jadi jangan misalnya ini kerusakan harus dicegah, harus dirubah. Lihat dulu, ya. Ya sama kalau kita misalnya melihat ada kerusakan, kita tahu musik itu haram. Ada di sebuah rumah, sebuah tempat. Kemudian kita datang mau menghancurkan itu. Kita bukan siapa-siapa. Orang udah dikenal juga. Nah, ini bisa terjadi kerusakan yang lebih besar, ya kan? Bisa terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, kita mengingkari hal tersebut tidak bisa dengan lisan kita, tidak bisa dengan perbuatan kita, minimal dengan hati. Nah, kalau kita langsung merubahnya, terjadi kemungkaran lebih besar, ini diharamkan di dalam agama. Nah, kemudian kata beliau, ya, wa'tibaru maqadiril masalih wal mafasid huwa bibizani syariah. Ini penting. Ya, untuk, ya, mempertimbangkan kadar maslahat dan mafsadat itu harus dengan timbangan syariat. Wa ala hada idza kana syakhs aw ta'ifah jami'ain baina ma'rufin wa munkarin bihaits la yufarriquna bainahuma bal imma ay yaf'aluhuma jami'an aw yatrukuhuma jami'an lam yajuz ay yu'maru bi ma'rufin wala ay yanhau an munkarin. Nah, kata beliau, berdasarkan ini, apabila ada seseorang atau sebuah kelompok
Yang keduanya mengumpulkan antara perbuatan ma'ruf atau kemungkaran, di mana mereka tidak bisa membedakan antara keduanya. Ya, bahkan ya dihadapkan dengan dua pilihan saja, imma mereka melakukan dua-duanya sekaligus atau mereka meninggalkan dua-duanya sekaligus. Nah, maka kalau begini, kata beliau, tidak boleh mereka diperintah untuk melakukan yang ma'ruf dan tidak boleh mereka dilarang untuk melakukan yang mungkar. Kenapa? Bal yundhar, harus diteliti dulu, dilihat dulu perkaranya. Fa in kana al ma'ruf aktsar umira bih. Kalau ternyata yang ma'ruf lebih banyak didapatkan, maka baru diperintah. Hatta law istalzama ma huwa dunahu minal munkar. Walaupun hal tersebut berakibat terjadinya kemungkaran namun lebih kecil. Wala yunha an munkarin, dan tidak boleh dilarang akan suatu kemungkaran yastalzimu tafwid ma'rufin a'dham min, yang menyebabkan ya tidak didapatkannya kebaikan itu kebaikan yang lebih besar. Ya. Nah, ini harus ditimbang-timbang. Jadi kaidah ini juga tidak berlaku secara mutlak. Kalau misalnya ada dua kerusakan dan kebaikan, asal kaidah memang berbunyi mendahulukan mencegah kemungkaran daripada mengambil manfaat. Tetapi kalau kemaslahatan yang dicapai lebih besar sementara kerusakannya kecil, maka tetap didahulukan menggapai kemaslahatan yang lebih besar walaupun terjadi kerusakan yang lebih kecil. Li'anna nahya yakunu hina idin min babis sadd an sabilillahi was-sa'i fi zawali ta'atihi wa ta'ati rasulih. Sebab melarangnya ketika itu ini sama saja menghalangi dia dari jalan Allah. Usaha di dalam menghilangkan ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasulullah serta perbuatan baik yang dia lakukan. Nah, wa in kana al-munkar aglab nuhiyaan, dan kalau kemungkarannya lebih banyak, lebih besar, maka dilarang. Hatta law istalzama fawat ma huwa dunahu minal ma'ruf, walaupun mengharuskan dan menyebabkan tidak tercapainya perbuatan ma'ruf yang lebih kecil. Wa yakunul amru bidzalikal ma'ruf mustalzim lil munkari zaid alaihi amran munkara, dan memerintahkan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, tetapi bisa melahirkan kemungkaran yang lebih besar, itu perkara yang mungkar, tidak boleh. Nah, dan itu juga sebab yang bisa memunculkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini para jamaah sekalian. Dan kaidah-kaidah ini disebutkan oleh para ulama, walaupun mungkin terkadang dalam perkara-perkara yang bersifat fiqhiyah misalnya. Ya, seorang harus melihat perkara seperti dan menimbang-nimbang. Disinilah fikihnya seseorang. Misalnya, kalau misalnya seseorang di suatu keadaan, ya, di keadaan tersebut di masjid misalnya, di masjid ini mereka ya terlalu fanatik misalnya dengan madhabnya. Ya, kalau misalnya di kita madhab Syafi'i, yang mana di situ misalnya harus mereka menerapkan ya kalau basmalahnya dijaharkan, kemudian ada kunutnya. Nah ini kalau misalnya kita diperhadapkan di tempat yang seperti itu, ya walaupun kita berpegang kepada pendapat misalnya basmalah itu tidak dijaharkan, ya kunut itu tidak ada, tetapi dalam kondisi yang seperti ini, ya karena ada sebagian mereka yang menganggap kalau ndak kunut bisa batal sholat, kalau ndak baca basmalah yang dijaharkan, nah ini mereka ndak mau sholat di belakang kita. Nah, dalam kondisi yang seperti ini kita bisa mengambil ya jalan yang memang ada fatwa ulama di situ. Ya bolehnya untuk menjaharkan basmalah misalnya, kita jaharkan basmalah itu. Nah, untuk apa? Seperti itu ya, hanya untuk mencegah kemudaratan. Untuk mencegah kemudaratan. Inilah kaidah-kaidah para ulama ya yang disebutkan oleh mereka. Nah, demikian pula Syekhul Islam menyebutkan kalau seimbang antara yang ma'ruf dan yang mungkar, nah, dan keduanya saling beresiko, maka tidak diperintahkan dengan keduanya dan tidak dilarang dari keduanya. Maka dilihat, terkadang diperintahkan hal yang lebih baik diperintahkan, atau yang lebih baik itu dilarang. Wa taratan la yaslu amrun wala nahyun, dan juga terkadang tidak cocok kedua-duanya, perintah ataupun larangan. Nah, ya, maka tatkala perbuatan ma'ruf dan mungkar mutalazimain, saling beresiko antara keduanya,
Wadhalika fil ma'mur fil umuril muayyana al-waqi'ah, dan hal itu terjadi pada perkara tertentu misalnya, ya. Wa amma min jihatin nau, adapun dari sisi jenis perintah yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran itu secara umum, maka secara mutlak asalnya diperintah kepada yang ma'ruf dan dilarang dari yang mungkar. Nah, akan tetapi ketika diperhadapkan dengan perkara, maka yang seperti ini harus menimbang antara maslahat dan mafsadat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kaidah-kaidah ini sangat penting untuk dipahami agar seseorang itu tidak terlalu kaku di dalam beragama. Nah, dia berada di tengah-tengah, tidak terlalu menyepelekan dan tidak juga terlalu kaku atau bersikap ekstrim, di tengah-tengah. Wa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan pada pertemuan malam hari ini terkait dengan berkenalan dengan manhaj salaf. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.